filsuf tambang. Selamat datang nih. Seram banget ini. Seram ya? Udah filsuf tambang lagi kan? Iya, nggak umum. Biasanya kan kalau orang lain tuh masuk jurusan lain, S1-nya, terus ada apa lah gitu misalnya pengen belajar yang aneh atau malah ada revelation apa atau apa ada krisis apa gitu ya, terus tiba-tiba pengen belajar filsafat S2-nya atau S3-nya. Iya. Nah, Kak Iman ini malah sebaliknya kan? Enggak, sebaliknya. Jadi anak filsafat terus malah belajar yang lain-lain gitu, ngurusin banget tambang lagi gitu kan? Iya. Ceritain dong. Jadi S1-nya memang filsafat lah. Jadi mungkin dulu kan ya ceritanya mau jadi pastor tapi nggak jadi ya. Dia sama Mas Adi. Jadi kembali ke jalan yang benar gitu. Gitu ya. Nah, setelah filsafat kan rata-rata anak-anak jurusan filsafat itu kan setelah selesai itu kan kelihatannya nggak ada pilihan profesi yang spesifik gitu ya. Beda misalnya orang sekolah akuntansi itu track karirnya kan udah jelas gitu ya, mau jadi akuntan atau menjadi lawyer atau jadi dokter. Tapi kalau filsafat mungkin karena bidangnya, kalau saya biasanya sebut dia basic science, tidak applied gitu. Jadi dia terbuka terhadap possibility gitu. Nah, sehingga kalau anak-anak filsafat itu setelah selesai studi, kemudian mereka mendalami satu bidang, yaitu jadi spesifikasi dia gitu. Entah studi lagi atau kerja, misalnya ada yang jadi wartawan atau jadi apalah. Jadi mereka mendalami ilmu itu sebagai spesifikasi dia. Sementara filsafat itu lebih sebagai memberikan fondasi lah gitu ya, untuk dasar untuk pemikiran kritis. Biasanya nulisnya bagus anak-anak filsafat karena terlatih untuk menulis dengan runut dan masa? Katanya gitu. Aku nggak tahu bisa kayak gitu ya, Mas Adi ya, katanya kayak gitu. Jadi ya basic lah. Nah, aku setelah belajar filsafat itu kan ketemu teman yang waktu itu dia bekerja untuk program-program energi baru terbarukan di daerah, banyak kan di Indonesia Timur ya, waktu itu di Papua dengan Sulawesi Utara, lalu satu lagi kayaknya di Manggarai gitu. Jadi untuk pembangkit listrik tenaga air, lalu dan apa namanya pembangkit listrik tenaga panas bumi kalau nggak salah waktu itu di Lahendong di Sulawesi Utara. Nah waktu itu karena kita bukan orang teknik, jadi yang diminta waktu itu kita melakukan analisa sosial gitu. Jadi kalau ada proyek renewables, dia dampak sosialnya kayak gimana ke masyarakat, dampak lingkungannya kayak gimana. Jadi lebih kayak AMDAL lah. Jadi ya aku harus belajar sendiri gitu. Jadi teks-teks AMDAL dan sebagainya kita harus belajar sendiri, meskipun jadi kalau di filsafat itu mungkin hanya ada dasar-dasarnya yang perlu diperdalam dalam mungkin bacaan kita sendiri ataupun dalam diskusi dengan orang-orang yang terbiasa di bidang itu. Nah, sejak itu ya lebih banyak kerja di bidang itu. Jadi di energi, pertambangan, sebagainya. Kemudian saya ngambil lagi studi sebetulnya ekonomi politik, hubungan internasional, tapi sebetulnya untuk membantu memahami dinamika interaksi antara politik dan ekonomi, khususnya di bidang pertambangan dan energi gitu. Tapi filsafatnya ngebantu, Kak? Filsafatnya tetap membantu lah. Jadi misalnya sekarang kan banyak orang ngomong soal transisi energi yang berkeadilan. Nah, kalau kita bicara soal keadilan, justice itu kan itu diskusi filsafat ya yang sangat tua gitu ya, dari zamannya filsuf-filsuf klasik kayak Aristotle, jadi soal distributive justice, sampai yang paling modern itu kayak John Rawls gitu ya, Theory of Justice yang justru lebih banyak diadopsi dalam kerangka-kerangka energi, transisi energi yang berkeadilan gitu. Jadi soal distributive justice, gimana memastikan bahwa masyarakat yang ada di daerah tempat beroperasinya pertambangan maupun energi itu nggak hanya sekedar mendapatkan dampak buruknya atau negatif, tapi juga mereka mengambil bagian secara
positif gitu dalam ekonominya, dalam kebudayaan dan sebagainya. Jadi itu dipakai sebagai kerangka energi yang berkeadilan gitu. Jadi ya sangat membantu. Lalu kalau kita ngelihat sejarah pertambangan, kalau peradaban manusia itu kan sekitar 2,6 juta tahun yang lalu itu kan transisi ya dari zaman batu ke zaman Bronze Age. Itu karena penemuan mineral seperti koper, lalu seperti tin, timah, dan koper itu bahasa Indonesia apa ya? Perunggu ya. Ya, jadi itu kan jadi ketika manusia mulai menggunakan mineral-mineral itu untuk tembaga. Aku anak kimia dulu. Ya, tembaga. Dan itu kan mineral yang penting untuk membangun peradaban, ya senjatanya dibikin lebih ini, lalu tools teknologinya juga keras. Jadi dia peradaban manusia juga mengalami perkembangan, lalu ada zaman besi, lalu revolusi industri di Inggris itu kan sangat digenjot oleh batu bara kan, ya batu bara yang ya tenaga uap gitu, mesin uap mulai muncul pada masa itu. Lalu ya sejak abad 18 mulai masa revolusi, banyak sekali pemikir-pemikir yang muncul di abad modern karena mereka kan berefleksi terhadap revolusi industri dan zaman modern kan sejak itu. Jadi ada revolusi industri, lalu itu dibangun dari tambang sebetulnya. Jadi kalau kita kayak di Eropa, di Inggris itu kota-kota tua tambang itu masih kelihatan. Jadi kayak di Belanda dan sebagainya. Jadi bisa dibilang peradaban itu ditermain sama tambang gitu ya? Iya, mungkin banyak orang yang merasa itu tambang itu kotor, tapi faktanya dia menopang peradaban manusia gitu ya, membuat kita mampu meloncat gitu ya dari zaman batu dan sampai sekarang. Nah, cuma kan problemnya kan gimana itu dikelola kan. Ya, sehingga kan masalah-masalah lingkungan, lalu masalah-masalah sosial kayak HAM, hak asasi manusia itu karena pertama mungkin karena batasnya itu di mana gitu. Apakah kita akan terus melakukan tambang tanpa tahu batas? Lalu batas itu ada di mana? Batas itu kan artinya ada batasan-batasan kapasitas untuk carrying kan, carrying capacity dari alam maupun juga dari manusia gitu. Nah sekarang misalnya untuk masalah perubahan iklim itu kan karena salah satu kontribusinya kan dari energi fosil kan, dari batu bara, dari migas. Kenapa ada muncul masalah perubahan iklim? Karena kita udah melewati batas itu, ya kan. Makanya dulu ada karbonnya. Ya karbonnya leting, makanya Club of Rome ya. Yang tahun 70-an itu kan ada laporan-laporan tentang the limits to growth. Lalu kesadaran terhadap sustainability mulai muncul. Nah, meskipun itu dari tahun 70-an udah dibicarakan sampai sekarang kan tetap, bahkan secara politik juga komitmen negara-negara besar itu kan naik turun ya. Kayak Amerika kan tergantung presidennya siapa, partainya siapa. Cabut dari Paris Agreement gitu kan. Paris Agreement. Ya, jadi sainsnya meskipun jelas, jadi meskipun Gus Zulil mengatakan sainsnya contested, no, sains nggak contested. Yang contested itu politiknya, gitu ya. Biasanya konservatif yang selalu bilang ada kok ini penelitian yang contesting soal pemanasan global kayak gitu-gitu. Ya, kalau sainsnya sih more or less ada konsensus di antara para ilmuwan iklim bahwa ini ada problem gitu. Nah, politiknya yang bermasalah gitu, karena setiap negara kan punya politik domestik yang beda-beda gitu dari Amerika. Nah, dulu di Glasgow itu kan ada mencapai agreement karena di Amerika partainya Demokrat yang kampanyenya soal energi bersih dan terbarukan. Lalu di Tiongkok sekarang menjadi motor penggerak untuk energi baru ya, yang paling besar. Lalu Eropa juga sama. Listrik ya. Ya, sehingga mungkin waktu itu ada converging interest lah. Gitu. Sekarang kan Amerika presidennya baru, partainya baru, agenda kampanye juga berubah. Indonesia nggak tahu. Indonesia ini kan nggak sekedar nggak tahu. Nah, yang berikut adalah ini carrying capacity ya.
untuk ke bumi mungkin udah mencapai titik sekian yang harus dikelola gitu. Nah sekarang meskipun ada agenda-agenda transisi energi, kalau kita buka agenda-agenda kayak mobil listrik atau energi bersih kayak panel atau material-materialnya itu juga tetap dari tambang gitu ya. Bahkan dalam laporan lembaga internasional terkenal itu Energy Agency itu sekitar 30 mineral yang justru diperlukan untuk membuat transisi energi ke energi hijau. Jadi ya meskipun transisi ke energi hijau, basic material untuk transisi tetap mining gitu. Ya kobalt. Ya kobalt, nikel. Kalau Indonesia kan kayak nikel yang dibutuhkan untuk transisi energi, dan ya kita lihat sendirilah di daerah-daerah produksi nikel itu problem sosial lingkungannya kayak gimana gitu. Nah kalau tadi kan Kaiman bilang peradaban manusia itu more or less ya ada ditentukan oleh salah satunya faktor kita menemukan tambang ya, gali tambang. Indonesia sendiri juga kayaknya kira-kira sama gitu, kayak punya ketergantungan atau punya mendapat keuntungan banyak dari tambang. Misalnya kayak 80-an ekonomi kita kan bagus ya, growth tinggi gitu gara-gara bonanza minyak. Terus tahun 80-an ya. Punya emas yang katanya salah satu yang terbesar di dunia di Papua. Gitu. Terus ya sekarang itu nickel is the new gold itu karena dia jadi bahan baku utama baterai. Yang sekarang baterai lagi hype segala macam pakai listrik gitu kan. Betul. Nah kan sementara ada banyak constraint-nya tadi kan, ada lingkungan, ada dampak ke masyarakat. Carrying capacity masyarakat dan lingkungan itu kan ada batasnya gitu ya. Bahkan bumi aja ada batasnya gitu kan. Jadi dia harus pemanasannya itu sampai level berapa derajat Celcius supaya kita masih bisa tetap hidup di bumi ini. Kalau di atas itu kan kita udah nggak bisa hidup di sini. Nah itu dia. Bahkan itu sangat berbahaya untuk manusia sendiri gitu. Makanya yang apakah kita akan terus menerus kayak gitu atau harus ada jalan lain gitu untuk membangun gitu ya. Nah menurut Kaiman gimana? Kita harus melihat keberlimpahan itu gitu. Di satu sisi kan nggak mungkin nggak diutilisasi gitu ya, untuk kesejahteraan ya, balik ke tema keadilan tadi kan. Aku sih nggak percaya terhadap konservasi untuk dirinya sendiri, karena kan bagaimanapun juga manusia ada di alam dan ada sumber daya alamnya, tapi gimana kan kayak misalnya kita di daerah ya. Sebagai petani lah, petani juga akan tetap menggunakan sumber daya alam ya kan. Kita tetap perlu tanah, tetap perlu buka lahan gitu kan. Buka lahan itu kan tentu ada dampaknya ya kan. Tetapi sebesar apa lahan yang harus kita buka untuk pertanian gitu ya? Apakah cukup untuk kita atau kayak gimana? Jadi perlu ada ya mungkin diskusi atau apalah ya untuk tahu batas-batasnya itu ada di mana, sehingga ada titik imbang antara kebutuhan manusia untuk survive, untuk ekonomi, dan juga carrying capacity dari alam dan lingkungan gitu. Menurut aku sih itu sih. Titik temunya gitu. Jadi soalnya bukan jangan nih ini ngerusak lingkungan, bukan gitu ya. Bukan. Tapi kita harus memang perlu menggunakan itu, mengutilisasinya, tapi sampai batas mana? Batas mana gitu. Nah memang ada wilayah-wilayah tertentu yang namanya itu off limit, karena memang secara ekologis dia sangat rapuh untuk dilakukan pertambangan ya, atau dia ada di wilayah yang sangat kaya untuk menyerap karbon. Jadi misalnya untuk Indonesia itu hutan-hutan konservasi itu nggak boleh tambang di situ, atau wilayah laut yang untuk biodiversity ya di daerah Indonesia Timur kayak Maluku. Kemarin di Papua itu apa namanya pulau apa ya? Raja Ampat. Raja Ampat. Ya. Itu memang daerah konservasi. Jadi harusnya untuk good mining practice nggak boleh dilakukan pertambangan di situ. Forbidden. Itu off limits ya. Tapi ada wilayah-wilayah yang memang bisa dilakukan pertambangan. Yang penting itu dikelola supaya selama proses pertambangannya itu ada
dan masyarakat sekitar juga tidak dirugikan, gitu kan? Tidak, hak-hak mereka tidak dirusak. Dan bahkan setelah pertambangan ada proses rehabilitasi lingkungan, ada ekonomi pasca tambang dan sebagainya. Dan itu yang biasa dilakukan di negara-negara yang udah cukup mapan dalam mining gitu. Yang di Indonesia kelihatannya belum ada contoh yang cukup jadi referensi kan untuk good mining practice gitu. Masalahnya kayak di Kalimantan juga kan ada galian batu bara, tambang batu bara, terus sisanya itu kan bolong gitu, Banyak. bumi bolong, anak-anak Hitungan, masuk situ gitu, mati ya, gitu kan. Sekarang itu kalau nggak salah itu sekitar 7.400-an lubang tambang yang setelah tambang batu bara nggak direhabilitasi gitu. Nah itu biasanya itu karena sebetulnya kan ada regulasi untuk kegiatan pasca tambang ya, untuk rehabilitasi dan pemulihan lingkungan gitu. Tapi yang namanya Indonesia aturannya kayak gimana, prakteknya lain gitu. Bahkan di Kalimantan Timur ada juga perda yang khusus ngatur soal itu untuk merehabilitasi tambang batu bara setelah selesai. Nah, perusahaan-perusahaan tambang ini kan banyak yang mungkin ada yang bertanggung jawab, tapi banyak kan yang enggak. Jadi hanya istilahnya fly out companies. Jadi datang, ngeruk, pergi, udah. Jadi itu masalah aktor-aktornya. Lalu enforcement dari pemerintahnya juga enggak ada gitu, baik dari pemerintah pusat maupun Kenapa daerah. bisa kejadian di Indonesia enforcementnya jelek? Tapi saya nggak tahu apakah di negara-negara barat pertambangan itu better atau misalnya dibandingin sama Tiongkok gitu. Ya, kalau soal enforcement itu problem Indonesia secara umum ya, bukan hanya tambang gitu. Ya kayak ini aja baru-baru ini soal Tom Lembong atau apalah ya. Itu problem hukum secara umum di Indonesia. Karena institusinya belum kuat. Institusi dalam arti antara kesesuaian antara aturan dan praktisnya belum begitu kelihatan. Ya, gitu. Mungkin daerah negara-negara yang lain aturannya segini ya praktisnya begitu, ada compliance gitu. Di sini belum ada gitu, belum. Di sini tuh kayaknya sistemnya atau ketidakadaan sistemnya memberi insentif untuk chaos gitu. Lihat di jalan aja. Paling mudah diobservasi kan di jalan itu. Chaosnya itu kayak gimana, itulah cerminan dari hukum dan institusi di Indonesia gitu. Cuman masalahnya kan kita expect tambang ini bisa bisa selaras sama isu keadilan gitu. Nah kalau yang basic law enforcement kayak aturan, AMDAL segala macam aja nggak terpenuhi, gimana kita mau bicara keadilan yang lebih jauh dari sekadar itu gitu, dari sekadar prosedur gitu ya. Ya, yang urusan administratif dan prosedur aja nggak jalan ya, apalagi soal justice gitu ya, distributive justice atau procedural justice atau recognition, itu kan prinsip-prinsip yang dipelajari dalam filsafat ya, kayak John Rawls atau yang filsuf lingkungan yang itu Hans Jonas ya. Saya belum baca malah. Ya, atau kalau referensinya itu untuk procedural justice, biasanya orang referensinya ke Jürgen Habermas untuk participative decision making gitu. Kayaknya itu terlalu ideal gitu. Ya, kayak misalnya kan kalau ada perusahaan-perusahaan tambang termasuk sekarang nikel gitu ya. Kalau misalnya untungnya, profitnya masuk ke pemasukan negara, dibalik ke masyarakat dengan dalam bentuk pendidikan atau apa kan kita membayangkannya kayak gitu ya. Harusnya kayak gitu kan, negara kan fungsinya untuk mengadministrasi keadilan ya, harusnya kayak gitu. Nah cuman yang ngelola negara siapa itu? Kalau yang ngelola negara juga punya perusahaan tambang, agak susah itu. Ya. Jadi pemain jadi regulator ya. Pemain jadi regulator juga konflik of interest lah gitu. Jadi kan pasti bikin bukan pasti ya, most likely bikin peraturan yang akan menguntungkan diri sendiri. Dan itu faktanya Indonesia kayak gitu. Dan secara empiris itu udah teruji banyak data bahwa tren dari state capture Indonesia justru makin meningkat kan dalam
20 tahun terakhir ya. State capture artinya orang-orang yang punya private power tapi punya pengaruh juga di Selama public 20 decision tahun making. terakhir, Ya, justru meningkat gitu ya untuk. Itu di semua sektor. Ya, secara umum. Jadi namanya State Capture Index ya. Nanti bisa dicek aja State Capture Index. Dan ini trennya Indonesia mah justru naik gitu. Nah ini ironis bahwa setelah reformasi yang harusnya itu lebih demokratik, tetapi justru di capture negara ini oleh private interest yang besar gitu. Ya kan kita reformasi itu salah satu agendanya kan good governance ya. Itu kan berarti jauh dari prinsip-prinsip good governance. Ya. Tapi oke lah, katakanlah state capture dan segala macam kita soal ngomongin konflik kepentingan. Kita bikin situasi hipotetikal bahwa ini baik-baik aja pemerintah kita ya. Pemerintah kita dan pemain bisnisnya tuh oke gitu. Ngejalanin bisnis, ikut aturan. Sebenarnya skema keadilannya yang ideal tuh kayak gimana? Atau bukan yang ideal lah ya, yang layak itu kayak gimana? Yang Dalam bisnis tambang. Kalau idealnya yang menurut saya ikut 3 prinsip itu. Jadi pertama distributive justice, artinya negara mengadministrasi keadilan untuk pengusahanya, tapi juga untuk masyarakatnya, untuk pekerjanya dan sebagainya. Tercapai equilibrium. Nah, masalahnya kalau tidak ada distributive justice, yang akan muncul itu adalah rimba, ruang rimba raya di hutan, yang akhirnya yang kuat menang, yang lemah kalah. Dan itu yang sering terjadi ya, dalam konflik-konflik pertambangan ya, konflik agraria antara masyarakat adat, petani, nelayan dengan perusahaan, itu terjadi karena gagalnya negara untuk mengadministrasi keadilan gitu. Jadi benefit untuk pengusahanya lebih besar, sementara biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat lebih besar daripada benefit yang diterima gitu. Lalu yang kedua adalah distributif, bukan hanya untuk masa sekarang, tapi juga untuk masa depan. Taruhlah misalnya Indonesia tahun 80-an bonanza minyak, tapi sekarang selesai, nggak kelihatan gitu. Sekarang nikel, dulu emas. Nah, apakah kita memikirkan generasi yang akan datang gitu? Minimal kalau negara-negara kayak Norway, kayak Saudi Arabia, yang lain itu mereka membuat semacam trust fund atau pension fund atau endowment fund yang diperoleh dari dana-dana sumber daya alam yang kemudian disimpan untuk generasi yang akan datang. Nah, sehingga nanti itu bisa untuk pembiayaan, untuk pendidikan, untuk kesehatan dan sebagainya. Gitu. Jadi justice bukan hanya untuk sekarang, tapi juga untuk masa depan. Lalu bukan hanya justice manusia, tetapi juga multi-species justice. Jadi untuk biodiversitasnya juga harus ada keadilan gitu. Terutama kalau di daerah Sulawesi itu kan daerah yang endemik, binatang-binatang tertentu yang memang hanya ketemu di situ. Australian ya? Ya. Pembelahan Wallace. Pembelahan Wallace itu. Yang memang khusus itu yang memang ya mereka juga punya hak untuk hidup gitu. Nggak hanya kita mikirin manusia aja gitu. Itu. Itu sih. Kalau Danantara itu mendekati nggak ke situ? Maksudnya enggak, kalau menurut saya sih ekstrimnya enggak. Sama sekali enggak. Kalau yes, berarti dia harus akumulasi wealth. Dia enggak akumulasi wealth, dia sekarang akumulasi hutang. Kan mengutang tuh. Ya prinsip dari sovereign wealth itu kan dia mengakumulasi wealth gitu. Ini bukan wealth. Karena rugi ya. Yang dia akumulasi malah hutang gitu. Jadi akumulasi yang rugi utang gitu ya. Jadi wealth yang harus diakumulasi untuk disimpan sebagai capital untuk jangka panjang, nanti ya hasil dari investasi kemudian untuk pembiayaan masa sekarang dan masa depan gitu. Tapi di negara-negara sehingga ada lain intergenerational justice. Ya. Kayak di Tiongkok dia mungkin nggak punya sumber daya alam yang besar, tetapi hasil ekspor manufacturingnya kan disimpan dalam sovereign wealth fund. Gitu. Dia kan surplus ekspor ya dari tahun 70-an 80-an, dan surplus dari ekspor manufacturing itu disimpan dalam sovereign wealth fund gitu. Nah, sehingga
untuk financing mereka lebih mudah, mereka ada dananya, nggak perlu minjam sana minjam kemari gitu. Kalau Indonesia kan sangat tergantung terhadap budgetnya. Itu atau ya masyarakat ditodong dengan pajak kalau Sri Mulyani. Itu diedit ya. Nggak apa-apa. Sri Mulyani udah biasa gitu. Ya jadi kayak gitu. Jadi kelihatannya sangat ya volatile lah gitu ya. Kayak nikel tuh gimana? Kayak nikel tuh kan kita kayak ini nih barang panas ya, barang hot kita nih. Tapi kok kayaknya agak belakangan nih kayak rugi gitu, apa lesu? Apa sih yang terjadi? Saya nggak tahu. Ini karena dia ya namanya hukum pasar itu kan sederhana, supply demand lah. Kita oversupply. Jadi mungkin Indonesia sekarang itu supply hampir 60% global market untuk nikel. Tapi kan demandnya sekarang lesu. Jadi kalau dia oversupply, demandnya lesu kan harganya turun, ya kan? Demand lesu tuh kenapa? Karena ya kebutuhan mungkin juga diversifikasi teknologi. Kan namanya teknologi baterai itu kan sekarang orang banyak yang kembangkan mineral lain. Baterai non nikel. Kayak di Tiongkok itu BYD yang dari Tiongkok itu nggak pakai nikel dia baterainya. Pakai apa dia? Dia pakai fosfat apa gitu yang non nikel untuk mineral. Dan itu bahkan itu dari Tiongkok yang sekarang justru marketnya lebih besar gitu. Nah yang pakai nikel banyak kan dari Eropa, sebagian Amerika yang pakai nikel untuk baterai. Lalu untuk stainless steel juga. Jadi ekonomi global lemah, demand lemah ya otomatis oversupply. Harga turun ya dampaknya pada operasional proyek. Misalnya ada beberapa perusahaan yang sekarang udah mau tutup juga kan di Jadi hilirisasi ini tuh jadi hilirisasi ini problem jadinya ya. Kita udah invest bikin gitu ya. Ya, begitulah. Smelter segala macam. Namanya investasi kan selalu berisiko gitu ya. Berisiko tapi ya gimana risiko itu dikelola gitu. Kalau sekarang kan jor-joran produksinya, akhirnya oversupply untuk market. Akhirnya bunuh diri kan. Nah sekarang asosiasi pengusaha tambang nikelnya teriak-teriak, pemerintah harus kontrol biar nggak terlalu banyak produksi. Kalau nggak harganya turun kita setengah mati ya gitu. Ya ini masalah regulasi. Yang harusnya meregulasi itu nggak jalan gitu dari pemerintah. Sekarang kalau misalnya 4 smelter di Sulawesi itu ditutup, karyawannya itu kan ribuan orang. Itu. Ya ada unemployment yang akan ada gitu. Dalam sekaligus gitu Dalam ya. skala yang besar itu kalau tiba-tiba ditutup. Siapa nggak akan take over? Apakah Danantara? Doesn't make sense. Ya soalnya sekarang Duit aja lu ngutang, gimana lu bisa take over gitu. belakangan ini ada wacana Danantara mau beli GNI katanya. GNI kan di Tiongkoknya udah repot gitu. Ya. Di sininya katanya mau Danantara. Itu gimana tuh? Ya saya tergantung lah pada ahli-ahli investor di investasi di Danantara. Tapi kalau menurut saya itu doesn't make sense ya dari sisi keputusan bisnis ya. Sama sekali tidak wise gitu ya. Iya. Harusnya itu kalau dia business entity dan dia mengambil alih satu proyek yang udah mau mati kayak gitu, apakah itu keputusan bisnis yang cukup wise gitu? Itu kan berarti dia bail out sebetulnya. Ya bail out. Iya kan? Nah bail out itu apakah itu tugasnya bisnis untuk melakukan atau tugasnya negara? Nah berarti Danantara itu perpanjangan negara untuk ngelakuin bail out. For the sake of apa ya? Hilirisasi tadi gitu. Ya, itu ya seperti itu for the sake of hilirisasi. Jadi resiko-resiko itu yang harusnya diperhitungkan. Jadi belum lagi resiko lingkungan, konflik dengan masyarakat, lalu masalah potensi untuk tingkat pengangguran karena ditutup produksinya, begitu. Wow. Jadi ini more likely nih bakalan surem ya si nikel yang harusnya digadang-gadang kayak bakal nguntungin Indonesia. Kalau komoditi itu, kalau sebuah industri itu base-nya mining atau tambang itu kan dia sangat tergantung terhadap market. Sementara market komoditas itu gini dia volatile naik turun, sangat tergantung terhadap situasi geopolitik, kebijakan dari negara-negara yang biasanya membeli produk.
Kayak Trump sekarang kan banyak menerapkan tarif kayak gitu-gitu ya. Jadi sangat volatile, itu risiko bisnis yang harus diperhitungkan gitu. Terutama untuk bisnis tambang itu sangat volatile. Suatu saat tiba-tiba harganya sangat naik, tiba-tiba juga bisa sangat turun. Gitu. Sementara Indonesia udah kadung pengen main dari hulu ke hilir gitu ya. Udah kadung kayak cost-nya udah. Ya, Kayak sekarang Cost-nya kayaknya udah kayak tinggi. takut kayak kemungkinannya tuh kayak sekarang bikinnya kayak ada sunk cost fallacy gitu nggak sih? Ya bisa juga gitu. Makanya kan. pengen bail out, pengen Bail out itu kan bad policy ya. Gimana duit rakyat dipakai untuk bail out sebuah perusahaan swasta? Iya. Ya, bail out kan pasti dari duit rakyat. Gitu. Mau pakai duit dari mana gitu. Jadi meskipun sifatnya dia duitnya dari negara dikasih ke Danantara, misalnya tetap aja itu public fund gitu. Dan bahkan kalaupun iya BUMN profit lalu masuk Danantara, kan harusnya profit itu masuk ke yang harusnya balik ke rakyat. Ya, jadi kan harusnya Danantara itu menjadi mesin untuk akumulasi wealth untuk jangka panjang gitu. Jadi dia investasi di sektor-sektor yang bisa menghasilkan kekayaan untuk negara, lalu kemudian hasil dari investasinya di-store ke negara untuk distribusi kan, atau untuk bisa juga mengerjakan proyek-proyek domestik yang lain gitu. Tapi rata-rata kalau fund, namanya sovereign wealth fund itu biasanya menghindari untuk investasi proyek domestik mereka. Mereka biasanya investasi ke luar negeri, nanti hasil investasi yang dimasukkan lewat APBN biasanya. Itu kayak ini berarti ya, yang dilakukan Singapura gitu. Dilakukan Singapura dan sebagainya. Supaya dia tidak istilahnya crowding out market gitu. Jadi kalau nggak dia terlalu dominan di market, sektor swasta nggak tumbuh. Oh, Gitu. okay. Sekarang kecenderungannya juga kayaknya pemerintah ini agak swasta tuh kurang di apa ya? Ya, dia ngerjain semua dan dia mau ngerjain semua gitu. Kayak etatistik nggak sih ini sekarang bisa. Kecenderungannya? Ya ada kecenderungan kayak gitu. Jadi centralized control gitu ya. Kecenderungannya kayak gitu. Padahal itu harus bisa menjaga keseimbangan antara wilayah state dan market supaya bisa tumbuh gitu. Bedanya etatisme sama sosial yang agak apa? Liberal sosial atau sosial demokrat itu apa sih? Kalau secara ide distribusi ya, redistribusinya. Kalau etatisme kan state ya, state centric. Biasanya negara-negara yang kerajaan atau yang otoritarian gitu kan etas. Kalau social demokrat itu biasanya lebih pada peranan negara untuk distribusi dan menanggulangi ketimpangan kayak gitu. Jadi kayak negara-negara yang partai buruhnya kuat biasanya lebih mengarah pada sosial demokrat. Kayak Australia itu partai buruh kuat, atau di negara-negara Skandinavia itu. Jadi tugas negara adalah mengadministrasi keadilan lah ya untuk distribusi. Makanya pajaknya tinggi, tapi private sector-nya memang berkembang. Masih bagus gitu private sector-nya. Sekarang kan ada kalau kita ngelihat PHK, angka PHK yang trennya naik gitu ya, berarti ada masalah sama private sector-nya. Ya terlepas dari segala macam disrupsi gitu. Ya private sector-nya sekarang jadi problem gitu ya, bukan problem dalam tapi gitu ya lesuh. Ya, sementara banyak program-program strategis yang diambil alih oleh state gitu. Ya, lembaga-lembaga bikinan pemerintah. Ya, dan bukan hanya lembaga tapi juga yang berbaju hijau. Iya. Bahkan sampai MBG gitu. Pun diambil alih gitu kan. Kan padahal jadi, awalnya kayaknya ini sekarang yang mau ditumbuhkan itu bisnis kelompok yang berbaju hijau itu. Padahal kan jadinya ini nanti akan menetes gitu ya. Iya. Menetes segala macam gitu. Iya. Dulu Pak Jokowi kan bikin infrastruktur kan menyerap tenaga kerja secara lumayan masif gitu. Iya. Terus penggantinya yang katakanlah kayak agak setara masifnya gitu MBG, dijanjikan akan menetes juga. Enggak juga. Jadi yang infrastruktur itu kelihatan, dan dulu kan Tiongkok kan juga pakai infrastruktur lah untuk menyerap tenaga kerja. Tapi kan akhirnya Tiongkok juga mengalami masalah juga kan, karena masifnya infrastruktur
Akhirnya dari sisi pembiayaan dan ini juga kayaknya bermasalah. Maintenance-nya. Banyak yang mangkrak itu ya. gitu, kayak bandara tuh di Jawa Barat. Ya. Banyak yang mangkrak itu. Jadi satu waktu memang menyerap tenaga kerja, setelah itu ya unemployment lagi segala macam. Buat politisi mungkin nggak penting karena dia cuma 5 tahun. Ya. Setelah itu udah bukan urusanku gitu kan. Penting zaman dia growth-nya gitu kan, jaga gitu. Gitulah ya. Sebenarnya nggak banyak lagi sih yang pengen ditanyain karena kalau yang detail-detail tuh nanti sulit dicerna juga. Nah, kalau Kak Iman punya akses gitu ya atau ditanya apa yang harusnya dilakukan pemerintah terkait sumber daya alam yang kita miliki sekarang, itu harusnya digimanain? Jadi yang karakter ekstraktif ya, ekonomi ekstraktif yang kayak kita sekarang itu kan terutama untuk mining, itu selalu sifatnya itu membentuk enklave ekonomi. Jadi enklave artinya dia di situ, lokasi project, dia menyerap tenaga kerja di situ, tapi spillover positif untuk ekonomi di luar itu kan nggak ada. Hanya di situ aja dia enklave-nya. Nah, dan itu biasanya itu berlangsung selama masa project. Gitu. Setelah itu kan enggak. Nah, mungkin menurut yang harus dipikirkan itu adalah gimana ekonomi daerah-daerah pertambangan itu pasca tambang itu ekonominya seperti apa, atau kehidupan sosialnya seperti apa, lingkungannya seperti apa. Dan itu harus dipikirkan jauh sebelumnya. Jadi ketika mulai proyek pertambangan itu udah harus dipikirkan nanti kalau saya meninggalkan komunitas itu kayak gimana itu masyarakatnya. Jadi itu harus masuk ke komponen cost gitu ya? Ya, dalam komponen ya harus ada budgetnya lah untuk membangun masyarakat di situ ya. Terutama kalau bisa dia terintegrasi dalam ekonomi di situ. Tapi tentu pertama-tama masyarakatnya setuju lah ya bahwa lahannya diambil alih dan sebagainya untuk program-program pertambangan. Nah, masalahnya itu kan banyak sekali ekonomi pasca tambang itu nggak jalan gitu. Artinya setelah selesai tambang ya turun lagi, yang ditinggal adalah masalah-masalah sosial dan lingkungan yang ditinggal, masalah ekonomi gitu. Nah ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Yang kedua adalah mengelola boomingnya itu harus dikelola. Jadi sekarang ini kan nikel itu lagi booming nih, daerah juga pendapatannya naik karena mereka dapat dari DBH gitu ya. Misalnya kalau selama ini APBD-nya mungkin sekitar taruhlah 1 triliun, karena DBH-nya bertambah mungkin dia dapat sekitar 1,6 atau 1,8 triliun lah misalnya untuk level kabupaten. Nah, sementara daerah-daerah itu kapasitas untuk absorpsi dana yang besar mungkin belum ada. Jadi kalau itu kapasitas absorpsinya itu belum ada, maka harus ada mekanisme supaya dana yang besar itu entahlah disimpan atau diinvestasikan, nggak harus semuanya dibelanjakan. Kan selama ini kan semua dibelanjakan, apapun dibelanjakan gitu kan. Gitu habis. Ya kan, selama ini. Kalau nggak mampu dibelanjakan ya dibuatkan jadi namanya silpa, dia carry over gitu untuk next budget cycle gitu. Jadi alih-alih dibuat fund itu? Ya. Baik, minimal diinvestasikan lah, ya kan. Jadi misalnya diinvestasikan ke apa? Ya ke bank daerah atau bank ini, ya kan penyertaan modal lah, supaya itu nanti akan di-revolve terus untuk anggaran daerah berikutnya gitu. Supaya nggak nyisa lubangnya aja ya? Ya minimal secara finansialnya tetap ada dana untuk ya tugas pemerintah daerah kan public service ya, untuk pelayanan publiknya bisa jalan dari situ. Kayak gitu aja, karena kan booming itu kan cepat aja. Paling 10 tahun selesai atau 20 tahun. Ini kemungkinan 10 tahun ya, selesai. Kan tergantung demand market juga gitu kan. Iya, kalau mereka kembangin teknologi yang kayak tadi kan, nggak mau pakai nikel lagi. Ya, demandnya berubah ya kan, selesai gitu. Jadi dalam jangka waktu yang pendek itu gimana itu dikelola. Itu aja sih. Ya, sekarang sih kayaknya belum ada, orang cuman sekedar hura-hura aja kan, lagi booming gitu kan, pengusahanya dapat duit gitu kan.
daerahnya dapat duit gitu ya, bingung mau belanjain apa gitu. Asal aja kayak. Ya, masyarakatnya pada protes ya kan karena tanahnya diambil, masalah lingkungan dan sebagainya. Ya, gitulah. Jadi kayak crowded banget gitu ya untuk untuk bicara soal nikel itu nggak ada leadership gitu untuk ngarahin gimana exit pointnya ada di mana gitu. Ya. Kasih tips dong Kaiman buat anak filsafat yang anak filsafat sebaiknya belajar apa sih setelah filsafat Sesuai gitu ya biasanya. passion aja. Sesuai passion ya. Sesuai passion aja. Workforce itu pasti ada ya. Pasti ada. Aku sih percaya pada passion. Kalau orang punya passion gitu, maka dia akan tetap Be good at it gitu ya. Be good at it. Lalu ya itulah, then you will find the way gitu. Jadi S1 filsafat, S2 hubungan internasional tapi ekonomi politik ya. Ya, ekonomi politik. S3 ekonomi politik. Mining, ya. Gitu. What an adventure. What an adventure. Filsuf tambang. Oke. Gitu.